Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bruder. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi beserta contohnya dan bentuk-bentuk komunikasi. Jenis-jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Komunikasi verbal, yakni jenis komunikasi di mana pesannya disampaikan menggunakan kata-kata, bisa secara lisan atau tertulis. Komunikasi nonverbal, yakni jenis-jenis komunikasi di mana pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, tapi menggunakan bahasa tubuh, ekspresi, wajah, gerak, isyarat, kontak mata, dan sebagainya. Jenis-jenis komunikasi menurut pesannya. Komunikasi lisan, yakni jenis komunikasi yang terjadi secara langsung atau bertatapan muka dengan ucapan dan kata-kata. Jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya. Komunikasi langsung, yakni jenis yang dilakukan secara langsung dengan bertatapan muka tanpa dibatasi jarak dan tidak ada perantara pihak lain. Jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya. Komunikasi formal, yakni jenis komunikasi yang disampaikan secara resmi, biasanya dalam acara resmi, pemerintah atau organisasi. Komunikasi informal, yakni jenis komunikasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak mendapatkan pengakuan resmi. Jenis-jenis komunikasi menurut arahannya. Komunikasi satu arah, yakni jenis komunikasi yang tidak mengharapkan umpan balik atau reaksi dari penerima pesan. Komunikasi dua arah, yakni jenis komunikasi yang memberi kesempatan adanya respon atau umpan balik dari penerima pesan. Jenis-jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya. Komunikasi internal, yakni secara komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup internal sebuah organisasi saja. Komunikasi eksternal, yakni jenis komunikasi antara suatu organisasi dengan masyarakat luar atau organisasi lainnya. Jenis-jenis komunikasi menurut jumlah pelakunya. Komunikasi perseorangan, yakni jenis komunikasi yang terjadi antara individu atau perseorangan saja. Yang ke-B, bentuk-bentuk komunikasi. 1. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi intrapribadi yang artinya komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri. Proses komunikasi ini terjadi dimulai dari kegiatan menerima pesan atau informasi, mengelola dan menyimpan, juga menghasilkan kembali, semoga bisa menambah komunikasi interpersonal. 2. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Suatu komunikasi personal dapat terjadi apabila memenuhi kriteria berikut. 1. Melibatkan perilaku verbal dan nonverbal. 2. Adanya umpan balik pribadi. 3. Terjadinya hubungan atau interaksi yang berkesinambungan. 4. Bersifat saling persuasif. 3. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dapat diartikan sebagai tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki, seperti berbagai informasi,
pemelihara diri atau pemecahan masalah. Contoh, komunikasi kelompok antara lain kuliah, rapat, briefing, seminar, workshop, dan lain-lain. 4. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi antara manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi. Komunikasi organisasi merupakan proses komunikasi yang berlangsung secara formal maupun non-formal dalam sebuah sistem yang disebut organisasi. 5. Komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran atau media dalam menghubungkan komunikator dan komunikasi secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. Jadi, komunikasi massa sebagai pesan yang dikomunikasi melalui media massa pada sejumlah besar orang. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya.